Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Jadi jelas Bang, yang dimaksud Yesus penyesat ini, antikristus adalah Paulus. Paulus menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya Paulus ialah serigala yang buas. Itu hasil penelitian saya dalam Bible, Bang. Silakan disanggah. Ya Bang ya. Tapi kenapa Yesus langsung ketemu sama Paulus, Bang? Dari namanya Saulus menjadi Paulus, Bang. Kok bisa, mana Bang? ketemu, Tapi Bang? abang loh. Ketemunya mana, Bang? Yang sampai buta matanya itu, Bang, gimana, Bang? Bisa saja, Bang. Itu bisa saja iblis, Bang. Sebab Iblis kah kamu bilang, Kak? Bisa saja, Bang. Iblis itu bisa menyerupai Bang, apa saja loh, Bang. Iblis bisa menyerupai api, iblis bisa menyerupai cahaya, iblis bisa menyerupai orang pakaian putih-putih yang bersih seperti malaikat ya, seperti malaikat. Iblis bisa menyerupai apapun, Bang. Pertanyaannya, Bang, kalau itu iblis, tersesarlah semua teman-teman Kristen. Iya. Iya, Bang. Ikuti aja. Kalau dia memang pernah ketemu, ya silakan tampilkan ayatnya atau tak bantu nih ayatnya. Ya, boleh, Bang Anjel. Silakan tampilkan. Kisah para Rasul. Ibrani 2 ayat 14 coba dulu, Bang, lihat, Bang. Nggak usah dulu itu, pusing nanti kamu, Bang. Yesus yang ketemu sama murid-muridnya. KPR 9 3 sampai 7. Apa tuh? Kisah para Rasul yang perjalanan ke Damsyik. Wow. Buka dulu, Bang. Begini dikit, Bang. Boleh sedikit, Bang. Silakan. Nah, begini, Bang Angel, saudaraku Angel. Begini kan, ini kan Rasul Paulus menjadi Rasul ini ketika pertemuannya diceritakan dalam pertemuannya dengan Yesus, ya. Di sini yang jadi masalah, pertemuannya itu sepertinya banyak mengandung suatu kontradiksi yang belum tentu dipercaya ke kejadiannya itu yang sebenarnya, karena ada yang mengatakan cuma melihat apa di situ cahaya, dan ada yang mengatakan nggak ada orangnya. Itu dua ayat di situ saling kontradiksi loh. Buka dulu surat apa? Ya? Lukas 24 ayat 13 sampai 35 itu. Itu ayat 31 itu. Di mana letak kontradiksinya, nanti kita bedah. Nggak ada kontradiksi. Lukas 4 ayat 24 ya. Ada dua kontradiksi di sana. Ada dua di kontrak di sana. Nah, di sana dikatakan melihat cahaya tapi nggak melihat orangnya. Di situ semua muridnya rebah, tapi dikatakan di situ juga nggak rebah. Jadi yang dilihat Paulus ini siapa? Yang satu semua, yang satu sendiri Paulusnya. Jadi di situ juga ada kontradiksi. Jadi kalau kita mau percaya ini sebenarnya yang dipercaya ini yang mana? Ini topiknya yang mana sih? Sebentar dulu. Tentukan topik dulu. Ini Fandi dengan aku loh, kok pada ngoceh semua ya? Ya, jangan yang lain. Abang tenang dulu ya. Di mute biar saya saja. Kalau kalau misalkan Bang Angel. Jadi gini kawan, Bang Andi. Jadi yang kamu kira yang Paulus ketemu sama Yesus itu setan kah? Itu masih satu orang aja. Tetapi ini ya di Lukas 24 ayat 31, pada waktu itu mata mereka ini kan banyak terbuka sepenuhnya sehingga mereka mengenal bahwa dialah Isa. Tetapi pada saat itu juga lenyaplah ia dari pandangan mereka. Kenapa Isa lenyap langsung? Karena mata mereka sudah terbuka, karena mereka mengetahui bahwasanya Isa yang mereka lihat itu nyata, dan Isa menggunakan tubuh abadi atau tubuh kekalnya. Isa bisa menggunakan tubuh kekal loh, Pak, untuk menjumpai orang atau gimana ya? Dalam mimpi pun bisa Isa ketemu sama orang loh, Pak. Jangankan yang kayak gitu loh, Isa ketemu sama Paulus. Sebentar Bapak kalau menjabarkan ini datanya tolong ditampilkan atau ditunjukkan begitu baru dijelaskan. Masalahnya tidak Lukas ada. Lukas 24 ayat 31 itu ada.
Masalahnya Itu kan di siapa kisah ini? para rasul itu tidak dituliskan dia tubuhnya memakai tubuh yang kekal. Di situ dilihatnya cahaya saja. Silakan lanjut. Tolong disertakan datanya aja. Iya, cahayanya dia akan bercahaya untuk gimana ya? Supaya itu eh dia gimana ya? Dia jangan terlalu karena dia bercahaya. Jadi kan kita kan nggak bisa tahu wajahnya seperti apa. Wajahnya itulah, terangnya itulah yang membuat Paulus itu tidak bisa melihat. Oh, Ya, bang, bagaimana kalau iblis, Bang? iblis kan berwujud dia, bisa kita tahu. Misalkan iblis yang menyerupai cahaya itu, Iblis itu loh, itu malaikat yang dibuang dari surgawi. Yang ibarat itu Lucifer loh. Lucifer itu kan berbentuk manusia juga. Dia kan bisa jadi manusia. makanya itu, Bang, Iblis- saya tadi Ini bertanya. apa? Makanya yang tidak kelihatan itu karena kita terdoktrin dengan hal-hal yang gaib gitu. Ya bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi terdogma dengan suasana yang ketakutan loh. Makanya kita melihat iblis itu bisa berbentuk apa segala macam. Iblis itu ganteng loh orangnya. Lucifer loh. Pemimpin malaikat. Gimana Bapak loh? hati-hati ngomong gitu ya. Masalahnya Tuhan Enggak. dari Israel itu juga nggak kelihatan, Pak. Apa? Bapak hati-hati ngomong gitu. Tuhannya orang Yahudi itu juga nggak kelihatan, nanti diludahin loh. Silakan loh. Pemicu atau pemecah semuanya itu kan dari awal itu kan ya Yahudi lah. Kalian loh terpengaruh sama orang-orang yang begituan. Ngapain takut loh? Jadi begini, Bang, kita kembali lagi ya. Bang Fandi. Abang mengatakan bahwa Paulus bertemu Yesus. Iya. Seperti itu ya. Jadi sementara Paulus sendiri mengakui bahwa dia menulis kitab surat itu bukan berdasar dari firman Tuhan. Ada. Begitu Penulisan kata Paulus, kitab Bang. ini, penulisan kitab ini ada melalui dari rohullah ya, roh Allah ya, dan ada melalui inspirasi dari pemikiran mereka. Contoh mana ya? Ada ayat. Tunggu. Aduh, gimana ya kembali? Kenapa kok Ya, ketawa? buka, Bang. Itu kalau ada datanya begitu bagus, Bang, supaya kita bisa dapat juga edukasi di situ, Bang. Oh, ya sudah nggak usah. Itu rahasia pribadi. Oh ya udah sambil cari dulu. Ya udah sambil cari dulu. Disambut dulu. Buka Bang Bible-nya, Handi. Bang. Soalnya kami juga kan ini Bang Dalbo ada juga Bible-nya. Ya, Rahasia cari, lah. Ya, cari karena dulu, Bang. gini, Bang. Di 2 Korintus 12 pasal 16 itu Paulus berkata, "Aku jerat kamu dengan tipu daya," kata Paulus. Iya, Gimana itu, Bang? Itulah, jangan sepenggal dong kamu mentafsirkan itu atau dengan mencomot satu ayat itu loh. Coba baca. Tunggu dulu. 1 Korintus berapa? Baca semuanya, keseluruhannya, kawan. Kalau Abang bilang Paulus itu bertemu dengan Yesus, tadi kan sudah disampaikan sama Abang Farid bahwa pertemuannya itu yang pertama kontradiksi. Apanya kontradiksi? Tidak ada kontradiksi loh, kawan. Itu menurut kamu aja. Mungkin kamu Bukan dengar menurut dari kami, satu Bang. sisi, Itu tadi dalilnya dibacakan juga. Ada yang melihat tapi tidak mendengar, ada yang mendengar tapi tidak melihat. Yang mana yang benar ini, Bang? Biar saya jelaskan ya. Ada yang Silakan. mendengar, ada yang bagaimana supaya kita itu bisa mendengar, bisa melihat ya. Oke. Bisa kan saya jelaskan sekitar 10 menit aja kah? Atau gimana, kepanjangan kah? Ya sudah, silakan aja. Kalau Anda mau menjelaskan, silakan supaya lebih jelas lagi, biar kita bantah lagi. Ya, silakan. Silakan. Bantah kah? Wow. Enggak, ini kalau nggak sebang dia kita tuh dibantah lah, bantah aja juga diskusi, bos. Sabar Bang Farid. Ya silakan digelapkan, nanti diterangkan lagi sama Bang Farid. Itu anaknya itu di anu dulu, nanti di Bennett itu ada suara anak itu, bos. Anaknya mau diapain anaknya ya? Itu Bang Assalamualaikum Bang Handik. Ya, sambil baca. Sambut dulu Bang Handi nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Bang ada Bang Handi. Andi nih. Bang Handi monitor. Ya mungkin jauh dia, jauh dari. Jauh dari. Lanjut.
Lanjut dulu, lanjut dulu. Ya, ya ini ya. Kan banyak apa asumsi Tuhan itu tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa didengar. Jadi kalau ada Nggak ada Allah yang asumsi Bible, Bang. Bang, itu Bible-nya yang mengatakan, Bang, bukan asumsi itu, Bang. Bukan asumsi itu, Bos. Bukan asumsi, Bang. Ah, Itu bukan Tercatat asumsi, di Bang. sini, tercatat jelas bahwa itu ada kontradiksi di antara dua ayat ini. Itu pun Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Sampai 23 sampai 24. Nah, di situ yang kontradiksinya di situ. Coba dibaca baik-baik. Kalau mau saya bacakan kagak panjang ini kalau ada mau bacakan ini kontradiksinya. Nah, poin-poinnya aja, Abang. Ya, poinnya aja lah, iyalah. ya inilah Yang jelas ini. itu kontradiksi lah. Kontradiksi coba dipelajari kembali, dibaca-baca. Di mana letak kontradiksinya di sini kan di antara Kisah Para Rasul 9 dengan Kisah Para Rasul 22. Nah, di situ. Ini kok kasih tahu nih. Atau Yohanes 1 ayat 18 saja ya. Allah tidak bisa dilihat gitu kan? Enggak, ini nih, kamu koreksi ini nah. Kisah Para Rasul 22 nomor 9 itu kontradiksi dengan Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Kisah Para Rasul 26 nomor 14 itu kontradiksi atau berbanding terbalik sama Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Coba dibaca dulu itu. Coba. Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul 22 nomor 9 itu kontradiksi sama 22 ayat 9. Dulu ya. 29 ayat 22 ya. 22 ayat 9. Coba. Aduh, jauh sekali ke sini. Nah. Dua ayat 9. Bunyinya Jangan dibaca dulu, nanti dibandingkan saja. tentang Jangan dibaca dulu, nanti dibandingkan aku saja nih. menjawab, siapakah aku ya Tuhan? Jawabnya kepadaku, aku Isa, orang Nazaret itu yang kau aniaya. Semua orang yang bersama aku pun melihat cahaya itu, tetapi mereka ya udah. Terus apa? Di mananya kontradiksi lagi? Kontradiksinya sama Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Coba dibandingkan itu. 9 nomor 7. Bandingkan. Apa enggak kebalik apa gimana tuh? Lanjut Bang Farid. Nggak jelas. Ya di sini kan dikatakan ya Kisah Para Rasul 9 ya, Kisah Para Rasul 9 nomor 4. Iya, Paulus rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku kan? Terus lanjut 9 nomor 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Di sini sudah dikontradiksi nih. Kok Yesus Paulus tahu ini Tuhan? Belum juga mempromosikan Yesus bahwa aku ini itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Tuhan, nggak ada hanya. Gimana sih? Dia buka Bible versi lama itu, bukan yang Siapakah engkau Dalbo? Ya, sama. Kalau Bang Engel ini menggunakan selebar ya. Jadi di situ masih termaktub nama Isa Al-Masih, bukan Yesus. Jadi di situ masih Tuhan, bukan Tuhan. Iya. Iya Tuhan. Terus apa lagi kontradiksinya? Kalau saya simpel sih, Bang. Kalau saya sih kalau ayat ini di KPR 93 sampai 7 dan selanjutnya. Simpel pertanyaan saya. Kan di sini Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Siapakah engkau, Tuhan? Ya Tuannya. Ya Tuhan. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya, sejak kapan Saulus menganiaya Yesus? Silakan. Sejak kapan? Loh, Yesus kan pengikutnya. Ya, Yesus kan punya pengikutnya. Jadi yang dianiaya Saulus itu atau Paulus itu adalah para pengikutnya Yesus. Yesus mengatakan kenapa kau aniaya aku? Harusnya dia katakan seperti kayak menganiaya muridku.
Kawan, dengar dulu. Lihat kisah Kain dan Habel. Waktu Kain dibunuh oleh waktu Habel dibunuh oleh Kain. Kenapa kamu membunuh adikmu? Hah? Ada situ ceritanya situ. Ini sama dengan kisah waktu murid-muridnya dibunuh oleh para Paulus itu. Sama itu ceritanya. Iya, tapi Bang, sebenarnya ayatnya ini jelas bang. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Iya, karena jiwa dan raganya muridnya muridnya Yesus atau Isa Al-Masih yang sudah dicurahkan dengan Roh Kudus yang begitu. Roh Allah lah, enggak. Nanti kalian bilang Roh Kudus itu malaikat lagi. Roh Allah. Nah, otomatis Roh Allah yang di dalamnya mereka. Roh Yesus atau Roh Tuhan. Ada. Gitu loh. Ya. Aduh, gimana sih? Roh Tuhan atau Roh Kau Yesus. baru datang kau. Gua bangka kau baru datang kau. Woi, Kasar banget congornya ini orang satu nih. begitu. Saudara nggak boleh begitu. Dikasih tahu yang benar. Nggak boleh begitu, saudara. Iya gitu loh. Allah itu sembahan umat Islam. Allah itu bukan roh. Gitu loh. Dikasih tahu yang benar gitu loh. Allah itu enggak roh. Bukan roh ya Allah itu. Allah itu sembahannya umat Islam. Jadi apa dejat itu? Dejat itu apa? Tidak ada Allah di Biblemu, nggak ada. Dejat apa? Itu bahasa Allah itu, ya Allah itu sembahan umat Islam. Apa dejat itu siapa itu? Dejat itu apa? Kenapa? Artinya? Dejat. Apa itu dejat? Apa itu dejat? DJAT. Apa itu? Itu bahasa Arab itu. Bahasa Inggrisnya Apa? Nenekmu itu mungkin itu ininya orang tuamu kali itu. Ini datang-datang sudah langsung apa? Dia diberitahu langsung kau bilangin saya. Ada aja kau ini. Lah. Biar ngerti kamu itu kau Begini, bilang kita sebagai manusia itu kita harus punya beretika, berpikir dengan akal sehat gitu. Kita beritahukan baik-baik. Kan Anda Usir, biarin aja dia. Kok diusir? Diusir apa pergi? Biarin. Pergi dia, enggak. Pergi dia. Wah, Langsung menghujat hancur perpuluhan kalau begini. orang-orang. Kabur. Bagaimana mau diskusi dengan baik kalau udah ke pojok menghujat pribadi? Cuman saya bilangin baik-baik. Allah itu bukan roh. Betul. Gitu loh. Ya Nah, memang inilah. itu kan roh. Kenapa? Ya inilah selama ini jadi doktrin mereka dari LAI. Gitu loh. Ini sebenarnya harus diluruskan teman-teman muslim kalau diskusi bilang kalian itu Kristen nggak usah pakai Allah begitu kan. Kan Tuhanmu Yesus, ngapain pakai Allah gitu kan? Itu dia Bang Andi. Gitu, selalu edukasi tiap hari. Karena LAI itu gabrul. Misionaris mereka itu semua. Istilah-istilah Islam dia pakai di area publik. Gitu, supaya apa? Orang-orang muslim yang sedang galau, fakir ilmu, tergoda. Iya, betul. Itu tujuannya. Betul. Nah, mereka yang kepalanya kucluk ini, otaknya miring, tidak simetris, ya apa adanya, nggak mau belajar gitu. Diberitahu dia yang marah.